Makin iki yang ajarkan tiketnya itu, remote mendapatkan nasron azizanya itu. Nanti buka ayat ini pada surah Al-Fat ayat 1, 2 dan 3. Inna fatahna laka fataham mubina. Sesungguhnya fatahna, kami telah menolongmu, fatham mubina, dengan pertolongan yang nyata-nyata aku datang tolong kamu. Tapi pertolongan itu nyata, engkau anggap tidak nyata karena lemahnya pengetahuanmu tentang kehadirannya pertolonganku itu. Masya Allah. Berkembang Islam pada saat itu. Gencatan senjata 10 tahun kan aman. Nabi enak dakwah. Orang murtad dikembalikan ke Mekah enak karena dari penyakit. Ya mah? Orang mau masuk Islam dari Mekah ke Madinah, kembalikan. Ya setelah masuk Islam kembali. Di sana dia berdakwah di Mekah. Hebat itu. Ini yang terpikir sih dengan dangkal rohaninya. Makanya Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi Nabi hapus, nama salah. Rasulullah, aku tidak akan berhenti menjadi Rasulullah karena dihapus di lembaran Hudaybiyah ini, nama salah. Tapi ayatnya ini diperhatikan redaksi ayatnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aku telah mengampunimu ya Muhammad, dosamu yang sudah lalu maupun yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan aku berikan kamu jalan yang lurus. Kalau kita lihat redaksi ayatnya, apa? Pengampunan Allah yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau wa yansurakallaha nasran aziza, dia mendapatkan pertolongan yang sangat agung, yang sangat hebat, pertolongan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Berarti syaratnya apa? Istighfar. Itu syarat. Itulah syaratnya jamaah sekalian. Pantas. Ya pantas, barang siapa yang terus menerus beristighfar, terus menerus istighfar, yang terbersit dalam benakmu, itu yang akan Allah hadirkan. Yang jahat-jahat, yang tidak baik, yang akan hadir, dan yang sesuatu yang akan hadir lalu akan merusak hidupmu, Allah Subhanahu wa ta'ala musnahkan dalam panjatan doa-doamu. Itu semua Allah musnahkan. Oleh apa? Oleh terus menerusnya kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus jamaah istighfar, terus jamaah istighfar, terus jamaah istighfar. Dalam hati mohon, dalam hati mau, dalam hati berkehendak sesuatu yang pelungguh kehendaki di dalam hati itu, nanti Allah akan beri melalui jalan yang paling baik dan terbaik. Ayo jamaah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang selanjutnya jamaah sekalian, wa yutimma ni'matahu 'alaik, akan diberikan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Bisa itu jamaah? Makanya riadah kita kemarin di bulan ini apa? Allahumma anta rabbi la ilaha wa ana abduka wa ana ala. Setelah istighfar ini ada ini dalam hati manusia, hidup dalam hati manusia, baru pertolongan itu ada. Pertolongan Allah itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, apa modelnya?
tidak diberikan pertolongan semisal pertolongan yang Allah berikan kepada pelungguh sami. Selanjutnya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah itu akan menurunkan dan terus menerus menurunkan sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, pada hati orang beriman. Kita ini beriman. Syaratnya dari istighfar tadi, tenang. Tenang jamaah. Apapun yang pelungguh hajat niatkan, tenang. Mau lakukan ini, tenang. Makanya kalau pelungguh mau tahu nih, saya akan sukses ke depannya atau saya akan gagal ke depannya, indeng le aten. Tenang dah pendek laksana. Lamun dah tenang laksana angje bahasa kun kawo eto lanjut. Tapi kalau pelungguh tidak tenang menjalaninya, jangan. Kenapa? Ketenangan ini anzala, huwallah, huwallazi anzala. Dia Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'min kepada hati orang beriman. Makanya ragunya orang beriman itu warning, jangan lanjut. Jangan lanjut. Tahun ini ragu, jangan lanjut. Dak ma yuribuka illa ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, itu tidak baik. Jamaah. Payu pendek nani. Ragu, jangan. Luwe pegawaian si meni model lalu tegawe ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang menurunkan ketenangan itu Allah. Yang mau lanjut dulu. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah tambah keimanan, ya. Allah tambah keimanan kamu semua dengan keimanan mereka. Tenang nih jamaah sekalian. Tenang, kita jalani si A. Ada gangguan, tapi tenang. Di sebelahnya itu kesukseskan. Lanjut. Gawe deke Malik, tenang. Tenang, iya, lanjut. Gagal, enggak masalah. Lanjut aja. Karena apa? Wa yahdiyaka siratal mustaqimah. Nanti Allah akan memberikan kamu apa? Jalan yang lurus. Nih, majunde. Jangan, itu bukan orang beriman itu. Orang beriman itu adalah Allah menurunkan ketenangan pada saat dia menjalani satu kebaikan. Kalau baik ini pekerjaan, tenang tegawe. Jamaah nih, majelis zikir niki, tenang tiang gawe niki. Tenang tiang bersama ayahanda, bapak-bapak, tuan guru ini semua ibu-ibu, tenang tiang. Makanya tiang lanjut. Maka dari itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan tiang di tawajuh kali ini, jangan sekali-kali padamkan cahaya istighfar yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu semeton jaring tiang nyalakan di bulan Rajab kemarin, Riyadhah bulan Sa'ban kemarin. Nanti cahaya istighfar itulah yang memancing anzala sakinah, ketenangan yang Allah turunkan dari sisinya menuju qulubil mu'minin, pada hatimu wahai orang-orang beriman. Maka ketenangan ini modal. Ketenangan ini modal untuk maju atau mundur, untuk ke kiri atau untuk ke kanan, untuk payu atau burung. Bagaimana modelnya? Akan Allah wayahdiyaka siratan mustaqimah, akan Allah beri pelungguh jalan yang lurus. Lamun dah tenang gawe ya pegawaian iki sila gawe. Lamun dah tenang ndek gawe, sebab ketenangan iki warning, barometer, ukuran apa juga namanya itu, wangsit menjadi pilihan, menjadi alat pilihan supaya pelungguh sami mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Lamun ndek tenang tinggalan. Jamaah, lamun ndek tenang milu bermajelis ule
Jamaah, selesai asar nanti ulek terus. Ndi ketenang, iya kompor kendek man. Ndi kompor ndek man temate. Masya Allah. Lamu tenang ndot walaupun kompor ndek man temate. Walaupun kompor ndek man temate. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo. Semua pekerjaan yang menenangkan hati itu adalah ketenangan turun dari Allah, dan di sanalah kesuksesan pelungguh kami dapatkan. Di sini saya tenang, di sini Allah dapatkan sampainya pelungguh kehadirat Allah, dibelanya pelungguh oleh Allah. Di sini ada, di sini tempatnya ada, di sini ada ketenangan, diam pelungguh di sini. Jangan kemana-mana. Jamaah. Maka dari itu jamaahku sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak harus marak satur tiang si baru. Jauh-jauh lem zikir, ya betul zikir sampai sepek. Tak masalah. Nggih? Nah, dari itu hidupkan cahaya istighfar itu. Terus perbesar cahaya istighfar itu. Jangan pernah padamkan cahaya istighfar itu. Istighfar araan bae mantrenin. Oi, jamaahku tercinta. Mantra pendosa itu istighfar. Mantra pendosa itu istighfar. Mantra ridho Allah itu istighfar. Pertolongan Allah akan hadir yang tidak diberikan kepada semua yang lain. Pelungguh akan ditolong dengan ribuan keajaiban akan hadir di pelungguh itu hanya dengan istighfar. Tidak ada yang lain. Istighfar jemaah. Dendek padamkan istighfar itu. Apa yang pelungguh inginkan akan Allah hadirkan. Tapi keinginan itu Allah didik dulu. Tak ajah tentang tabak kemele sida-sida Allah Ta'ala. Ndek sembarang kemele, mele lamun mangkin niki selapu mele, jamaah nggih. Mele A, mele B, mele C, mele jadi gubernur, mele jadi bupati, mele jadi camat, mele sugih, mele berdua mobil pitu, mele beli helikopter, mele beli kereta api, mbialangan jog balen dah. Mele jamaah mispalah, mele berdua kereta api, nara rel mispalah, ndak ada. Helikopter betonan tun. Dididik keinginan kita oleh Allah, dididik dulu. Makanya boleh pelungguh bercita-cita, tapi serahkan. Nanti pada saat redupnya cita-cita itu bukan diredupkan oleh perjuangan, tapi diredupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaring oleh amal-amalan istighfar kita. Ini yang maksud karakter rohaniyah. Jamaah. Baik, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama nih, dia mau ke Mekah, ulama niki mau tahajud, mau riyadhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berwirid di Masjidil Haram, tapi ibunya ragu karena ibunya sudah tua. Ina kene wah toa lamun mele ojok jeding ina kene nara dengan katir, dinara dengan angkat ina lamun mele ojok jeding mesa-mesa na mama niki, mesa-mesa na anak piaran arak lek bale niki. Akhirnya dia ragu. Lagi sekali yang sampaikan kepada pelungguh sami jamaah sekalian, ndak ada ketenangan mau ke Mekah, ndak ada ketenangan. Kenapa ndak ada ketenangan? Diganggu ketenangan ini oleh ibu yang sudah tua. Dendek lalu anak aku wah toa melet kenginem, meleng ke jog jeding, meleng ke jog WC nara dengan katir kana ke dendek lalu. Akhirnya dia tidak jadi pergi. Pada satu malam inak melet nginem, maka dia pergi baitang inak naik di musim yang sangat dingin.
Diambilkan air, ina pas itulah pirem nina. Ina niki pirem. Akhirnya dia pegang gelas itu, andodo inana. Takut inaan terganggu. Ndek na dodo inan, ina na mele nginem. Lagu ndek mele ganggu, pules sekali pemirem ina niki. Bagus pemirem. Wah ini ina itu jak pirem. Nah, ina urus. Lambatan urus inan tinjal gitu. Ada begitu? Banyak. Dia ndak berani membangunkan ibunya. Dia pegang air niki marah niki model. Sebab apa? Kalau dia lepas air ini, bekun Malik. Akhirnya dia hangatkan air ini dengan tangannya. Air niki tetap cair. Ndek nepirem sampai subuh. Baru subuh bangun ibunya. Wahai anakku, kenapa kamu tidak bangunkan aku? Apa jawab anak ini? Bu, saya tidak berani membangunkan ibu. Karena apa? Karena nanti ibu terganggu istirahatnya. Ini airnya bu, dia tidak beku. Dia tidak beku air niki. Sila pelungguh minum. Diminum air itu sama ibunya. Setelah diminum, dia terus mengabdi kepada ibunya. Pandi ke ina, rawat ke ina, pesengeh ke ina. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini semua yang mau dihajat niatkan di Mekah itu Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua yang mau dihajatkan di Mekah itu. Zikir yang mau dihatamkan 10.000 kali, istighfar yang mau dihatamkan 1.000 kali, surat ayat-ayat Al-Quran yang mau ditawafkan di saat yang menjadi doa tawafnya sekian kali, semua dia kuasai, semua dia ilmukan gara-gara dia merawat orang tuanya. Yang ingin sampaikan kepada pelunggum sami jamaah sekalian, inilah cahaya ketenangan yang Allah turunkan kepada orang-orang yang selalu beristighfar itu. Dia bisa pilih-pilih mana ibadah-ibadah yang kira-kira ibadah itu akan membuat Allah ridho, kira-kira ibadah itu yang membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan itu jamaah? Nurul istighfar. Cahaya apa? Cahaya istighfar. Jangan padamkan itu. Pada saat huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, pada saat pelunggum sami mendapatkan penurunan, ada turun cahaya Allah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa memilih jernih pikiran teniki. Mbe si ategawe, mbe si andek tegawe, mbe si ate burungan, mbe si ate langkahi. Itu kita terbimbing dan dibimbing oleh amal-amalan kita. Amin. Ruang terdoang dek sukses lagu insya Allah. Lagi sekali yang sampaikan nih, jangan pelunggum sami lainangan deh, gara-gara kalimatnya apa kun jok timu itu zikir jauh-jauh tiba itu zikir, itu mereka tidak memahami. Seandainya mereka tahu, mereka pasti lebih dahulu di tebing jalan. Nggih? Jamaah? Nah, baik yang mau kembali ke pelunggum sami. Ayo, istighfar apa kemarin? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal. Apa juga? La ilaha illa. Jangan padamkan ini. Nyalakan dalam diri ini. Dan kalau membaca, jangan jamaah tidak ada pada bacaan itu. Kalau ada orang membaca zikir, kalau ada orang membaca wirid, istighfar, dia tidak ada pada bacaan itu,
Sesungguhnya ada kabel nyantel pada strum, tapi kabelnya mati. Strum tidak ngalir. Tidak ngalir itu jamaah. Kabelnya ada, tapi strumnya tidak ada. Kabelnya mati. Itu sebabnya hindari sambil istighfar sambil makan, istighfar sambil apa juga, sambil apa? Sambil macam. Tidak usah kata sambil itu. Karena kalau ada sambil di sana, pelunggung tidak ada pada bacaan itu. Allah inginkan pada saat kamu beristighfar kepadanya, kamu ada pada pengakuan itu. Astaghfirullahalazim, ada kamu pada istighfar itu. Allah ingin pada saat kamu berkata la ilaha illallah, Allah, engkau ada pada kalimat itu. Pada saat engkau berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah inginkan ada engkau pada selawat itu. Itulah yang membedakan mereka yang lebih cepat atau yang lebih lambat. Ada yang lebih cepat zikirnya, bersamrah, berpengaruh, ada yang lambat. Disebabkan oleh mereka banyak membaca tapi banyak saja di mulut, tapi dia tidak ada di sana. Kalau jamaah selalu ada pada apa yang dia baca, mustahil dia ngantok. Macan ada pada dekat macan, dekat saja pada macan ada ngantok. Ada ngantok dekat macan. Ada saja dekatnya saja tidak ngantok. Ini ada dalam macan. Oh, dia ngantok malik takut. Jamaah, dalam istighfar, kalau engkau amalkan istighfar, engkau ada dalam istighfar itu. Maka pertanyaan yang muncul banyak, berembin dan tekenen arak dalam istighfar itu. Baik yang akan jelaskan pada saat tawajuh di bulan Syawal besok. Masya Allah, ya, lamanya ya, lamanya Tuan Guru katanya. Iya. Ya, kalau saya jelaskan sekarang, umur kita tidak sampai di sana besok. Berarti kalau yang akan jelaskan pelunggung, umur kita masih di bulan Syawal. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Sekarang dijelaskan, besok di bulan Syawal juga ada kita di sana. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mulia ini? Mulia ini? Ini kalimat pernah menggerakkan lidah yang mulia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini pernah diucapkan oleh beliau Kanjeng yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, gara-gara kalimat istighfar beliau. Rumus wirid. Wiridkanlah bacaan, zikir, kalimat yang sudah dibaca oleh para nabi, para wali yang pernah diterima oleh Allah. Dia tidak memiak-miak. Itu rumus besar itu. Nah, kalimat ini pernah terucap di mulut mulia beliau, di lidah mulia beliau Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulangilah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulangilah kalimat yang pernah terulang-ulang di mulut mulia beliau. Yang kedua, selalu beradalah pelunggung pada kalimat itu, pada kalimat yang engkau baca itu. Berada di sana. Berada di sana. Berembin tantara jamaah sekalian. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Apa demuni? Apa demuni? Biweh. Ya? Biweh saya muni, biweh ide. Dengah si kentok. Kentok saya, kentok ide. Jamaah, perhatian kalimat
Apa perhatian kalimat? Si pikiran. Awasi kalimat nin si pikiran. Rasa kehadiran kalimat nin. Ulang-ulang sekali dewan rasa. Terus anara. Ulang malik terus anara. Ulang malik anara. Di kalimat ini ada rasa. Di kalimat ini pasti ada rasa. Tapi dengar, perhatikan oleh pikiran, dengar oleh telinga yang diucapkan oleh mulutmu. Lalu buka yang merasa ini. Engkau namanya orang hadir di kalimat itu. Hadir pelunggum di kalimat itu. Nah, kehadiran pelunggum di kalimat itulah yang membuat kalimat ini akan memiliki menjelma karomahnya, kemuliaannya pada si pembaca itu. Hari ini baca, besok baca, lusa baca, terus baca, bulan baca, pira-pira bulan, 10 bulan masih dibaca, setahun masih dibaca, 2 tahun masih dibaca, 3 tahun masih dibaca. Kalau sudah bertahun-tahun engkau baca, engkau namanya ahlul istiqamah. Inilah orang yang khairun min alfi karamah. Ini narara 2 bulan bungkah, 3 bulan bungkah.